Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsatri Widyaningrum dengan NIM 153 dan rekan saya Devitri Akusuma Ardhani dengan NIM 187. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal kami dengan judul gangguan psikologis pada pasien yang terpapar COVID-19. Untuk memenuhi nilai ujian akhir semester, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rois Abdul Fattah, SPD, MPD. Pendahuluan. World Health Organization atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. WHO mengetahui COVID-19 muncul pertama kali di Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019. Sementara di negara kita, kasus pertama muncul pada tanggal 2 Maret tahun 2020. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penyebutan ini merupakan nama resmi yang diberikan oleh Komite Taksonomi Virus Internasional untuk virus dari Wuhan ini. Dilansir dari tribunnews.com, jumlah kasus COVID-19 secara kumulatif per 18 Juni 2021 di dunia sebanyak 178.176.825 kasus dengan kematian mencapai 3.857.297. Sementara di Indonesia total kasus COVID-19 sebanyak 1.950.276 dengan kasus kematian mencapai 53.753. Belum adanya obat ataupun terapi pasti yang dapat menyembuhkan COVID-19, sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada pasien yang terkonfirmasi termasuk keluarga atau masyarakat. Temukan bahwa tingginya angka kematian dan perpanjangan isolasi di suatu daerah memicu adanya depresi, kebingungan, rasa takut yang berlebihan, rasa cemas, merasa dirinya tidak berdaya, serta perubahan pola tidur. Dalam hal ini tidak hanya akan memperburuk kondisi kesehatan mental, namun juga kesehatan fisik. Metode yang digunakan adalah literatur review, dengan membaca beberapa referensi seperti artikel ataupun jurnal-jurnal yang mendukung. Referensi yang dikumpulkan melalui media seperti e-book, Google Scholar, maupun jurnal luar. Literatur review yang digunakan relevan dengan pembahasan gangguan psikologis pada pasien yang terpapar COVID-19. Adapun jurnal-jurnal yang digunakan adalah jurnal yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020 hingga 2021. Hasil. Berdasarkan hasil dari literatur yang direview, di berbagai negara yang terkonfirmasi COVID-19 sudah berupaya dengan vaksinasi kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas serta dapat menurunkan angka akibat COVID-19. COVID-19 mempengaruhi perubahan kondisi fisik, psikologis, sosial, hingga ekonomi pada pasien. Perubahan psikologis yang dialami pada pasien seperti merasa terkejut, sedih, tertekan, insomnia, serta turunnya motivasi. Sedangkan dampak pada perubahan sosial pasien COVID-19 yaitu perubahan respon yang diberikan keluarga dan juga masyarakat. Pasalnya, tidak semua keluarga dan masyarakat dapat menerima dengan baik status dan kondisi pasien yang terpapar COVID-19. Bahkan ada yang tidak percaya bahwa pasien tersebut terpapar COVID-19. Kemudian dampak perubahan ekonomi yaitu pasien tidak dapat bekerja karena proses karantina yang dijalaninya, hingga akhirnya berpengaruh pada perekonomian pasien. Mengacu pada beberapa kasus yang terjadi di berbagai negara seperti India dan Amerika Serikat, isolasi yang dilakukan selama pandemi COVID-19 kemungkinan berkontribusi terhadap kasus bunuh diri. Kondisi ini dikarenakan adanya perasaan kecewa, cemas yang berlebihan, perasaan putus asa, stres, hingga perasaan tidak berharga. Pemberlakuan physical distancing juga berdampak pada rasa bosan yang dapat memicu seseorang menjadi stres. Stigma mengenai COVID-19 mulai dari penolakan hingga diskriminasi terhadap pasien COVID-19 mulai bermunculan.
Stigma yang muncul di Indonesia dalam bentuk perilaku sosial yaitu pasien yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dikucilkan karena dianggap masih dapat menularkan penyakit, mengucilkan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit karena mereka dianggap menularkan virus, dan stigma tentang menolak jenazah karena dianggap masih terdapat virus yang dapat ditularkan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Penyakit COVID-19 yaitu penyakit yang dapat menular. Jadi karena adanya virus corona yang akhir-akhir ini baru ditemukan. Virus ini dikeluarkan melalui droplet yang dikeluarkan pada saat batuk, bersin, ataupun bernafas. Penyakit ini menimbulkan beberapa gejala yang umum hingga tidak biasa. Gejala umum yang terjadi antara lain batuk, demam, dan lelah. Kemudian untuk gejala tidak biasa antara lain nyeri, sakit kepala, kehilangan rasa dan bau, serta gejala-gejala yang lain. Pandemi mempengaruhi psikologi masyarakat dalam arti luas, mulai dari memahami kesehatan dan penyakit, perubahan emosional dan mentalitas informasi tentang perilaku sosial sesuai yang dijelaskan oleh Taylor tahun 2019 di bukunya yaitu Pandemic Psychology. Situasi ini juga menimbulkan berbagai diskriminasi terhadap warga Cina di beberapa negara, salah satunya terjadi di Australia dan Amerika Serikat. Pandemi ini juga memberikan berbagai dampak, yaitu dampak psikologi dari pandemi COVID-19. Situasi pandemi memiliki dampak psikologis yang besar pada manusia. Emosi negatif dan penilaian risiko meningkat dan emosi positif menurun. Kemudian ada perubahan perilaku sosial yaitu timbulnya stigma negatif dalam masyarakat terhadap pasien COVID-19. Di masyarakat, stigma menyebabkan pasien dan keluarganya merasa terisolasi, ditolak, dan dilecehkan baik secara online maupun offline. Lalu ada pengaruh sosial dan konformitas. Pengaruh sosial mengacu pada bagaimana seorang individu atau kelompok dipengaruhi oleh orang lain, sedangkan konformitas yaitu mengubah sikap dan perilaku sesuai dengan norma sosial yang ada. Dalam mematuhi aturan selama pandemi, ada beberapa orang yang mau menaati peraturan dan ada pula yang tidak. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, lingkungan, dan kekuasaan. Itu tadi adalah penjelasan dari hasil yang kami peroleh dari berbagai sumber. Lalu, dapat kami simpulkan bahwa penyebaran COVID-19 yang cepat meluas telah membawa perubahan besar pada semua bidang kehidupan masyarakat. Pandemi psikologis COVID-19 dengan cepat menyebarkan ketakutan, kecemasan, dan kepanikan di seluruh dunia dari pemrosesan informasi dan distorsi kognitif, perubahan suasana hati dan perilaku, serta faktor dan pengaruh sosial. Memahami dinamika psikososial pandemi COVID-19 membantu kita berpikir, bertindak, dan memberikan informasi kepada pemerintah dan pihak terkait untuk menyusun pedoman penanganan COVID-19 yang akurat, efektif, dan komprehensif. Kemudian abstrak, World Health Organization atau WHO menetapkan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru yang disebut dengan SARS-CoV-2. Secara global, jumlah kasus kumulatif per 18 Juni 2021 sebanyak 178.176.825 kasus dan kematian global mencapai 3.857.297. Di Indonesia, total kasus COVID-19 sebanyak 1.950.276 dengan kasus kematian mencapai 53.753. Dengan membaca beberapa referensi seperti artikel ataupun jurnal-jurnal yang mendukung, referensi yang dikumpulkan melalui media seperti e-book, Google Scholar maupun jurnal luar, literatur review yang digunakan relevan dengan pembahasan yaitu gangguan psikologis pada pasien yang terpapar COVID-19. Berdasarkan hasil dari literatur yang direview, COVID-19 memberi dampak psikologis bagi pasien.
Psikologi pandemi telah mengubah psikologi orang dalam memahami diri mereka sendiri dan hubungan sosial mereka. Baik, sekian presentasi dari jurnal yang telah kami buat. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.